Islamisasi dapat diartikan sebagai proses mengajak atau pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia. Masyarakat Cirebon saat ini dikenal sebagai masyarakat yang mayoritas pemeluk agama Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Masyarakat Islam Cirebon merupakan hasil percampuran antara pribumi dalam kurung etnis Jawa Sunda dengan pendatang dalam kurung para pedagang sufi yang beragama Islam. Proses islamisasi masyarakat Cirebon tidak bisa dilepaskan dari peran serta para pedagang muslim, ulama, dan tokoh pribumi. Di antara tokoh itu adalah Walang Sungsang atau Prabu Cakrabuana. Walang Sungsang adalah putra dari Prabu Siliwangi yang tak lain adalah Raja Pajajaran dari ibu yang bernama Subang Larang. Terlahir dari kedua orang tua yang berlainan agama, Walang Sungsang memperoleh pendidikan dasar agama dari sang ibu yang beragama Islam. Namun pendidikan agama yang diajarkan ibundanya tak berlangsung lama karena sang bunda wafat. Setelah peninggalan ibundanya, Walang Sungsang melakukan pengembaraan bersama adiknya Rara Santang. Dalam upaya mencari jati dari dan ilmu agama, Walang Sungsang bermimpi untuk bertemu dengan pendeta itu yang berasal dari Mekah. Syekh Datuk Kahfi bertapa di Gunung Jati untuk mempelajari ilmu Gusti Allah dan ilmu Kanjeng Nabi yakni tentang wiridan dan hakikat Rasul. Setelah melakukan perjalanannya, sampailah Walangsung bertemu dengan Syekh Nurjati di Amparan Gunung Jati. Ketika Walang Sungsang selesai menempuh pendidikan Islam di Amparan Jati, beserta adiknya dalam kurung Rara Santang dan istrinya dalam kurung Indang Geulis. Walang Sungsang diberi tugas oleh Syekh Nurjati untuk membuka pedukuhan yang mayoritas belum menganut agama Islam. Ialah pedukuhan Tegal Alang-Alang atau Lemah Wungkuk. Dalam perkembangannya, pedukuhan Tegal Alang-Alang menjadi nagari yang besar, yaitu daerah wilayahnya meliputi Caruban, Larang, dan Girang. Karena Walang Sungsang merupakan keturunan kerajaan, maka ia tidak begitu sulit untuk perintis dan mengembangkan daerah dakwahnya. Walang Sungsang membangun keraton setelah melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Kiprahnya dalam mengembangkan daerah Cirebon mendapat pengawasan secara ketat dari pihak Kerajaan Galuh, kemudian menyatukan beberapa daerah di sekitar Cirebon, menjadikan daerahnya semakin luas di bawah pimpinan Kuwu Cirebon, dalam kurung Walang Sungsang. Sehingga Walang Sungsang merencanakan untuk lepas dari kekuasaan Galuh menjadikan daerah Cirebon yang independen. Berkat usaha kakeknya, Ki Gedeng Tapa yang telah memajukan nagari Singapura. Dan setelah Ki Gedeng Tapa meninggal dunia, harta warisan diberikan kepada Walang Sungsang berawal dari sebuah pakuwon di kebon pesisir. Cakrabuana atau yang lebih dikenal dengan sebutan Mbah Kuwu Cerbon. Salah satu keturunan Raja Pajajaran Prabu Siliwangi membangun dalam Agung Pakungwati. Rasa cinta dan kasih sayangnya yang mendalam terhadap putri sulungnya mendorong Pangeran Cakrabuana untuk memberikan nama keraton yang pertama di Cirebon ini dengan nama Pakungwati. Dengan ditandai berdirinya Keraton Pakungwati, berarti berdirilah sebuah kerajaan Islam pertama di Tatar Sunda Pajajaran. Kerajaan Islam pertama yang didirikan oleh Walang Sungsang atau Cakrabuana tersebut diberi nama Nagara Agung Pakungwati Cirebon atau dalam bahasa Cirebon disebut dengan sebutan Nagara Gang Pakungwati Cirebon. Istana Pakungwati merupakan tempat tinggal Walang Sungsang dan sekaligus tempat pebaran dan tempat mengajarkan ajaran Islam kepada masyarakat sekitar Cirebon Larang dalam kurung Pesambangan. Kemudian atas kebijakan Kerajaan Pajajaran Walang Sungsang diberi hak otonomi daerah agar Istana Pakungwati menjadi sebuah pusat kerajaan yang dalam pengawasan Kerajaan Pajajaran dalam kurung Kerajaan Galuh. Sehingga tidak heran jika Walang Sungsang atau Cakrabua sebagai kui yang memiliki wilayah luas yang melingkupi kawasan Cirebon Larang dan Cirebon Girang. Pada perkembangannya, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah yang merupakan keponakan Walang Sungsang dari Rara Santang mendarat di Pelabuhan Muara Jati dengan maksud untuk menyebarkan Islam di tanah kelahiran ibunya Rara Santang yaitu di wilayah Jawa Dwipa. Bertemunya Walang Sungsang dengan keponakannya Syarif Hidayatullah yang selanjutnya disebut Sunan Gunung Jati menjadi awal dimulainya negeri Cirebon yang semula di bawah kekuasaan Kerajaan Galuh menjadi sebuah kerajaan yang independen dan tidak lagi memberikan upeti. Sehingga dalam sumber sejarah disebutkan bahwa sejak negeri Cirebon melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Galuh, Walang Sungsang menetapkan Sunan Gunung Jati sebagai penetap panut agama Sinuhun Raja pertama dengan kerajaan yang berlandaskan ajaran Islam sebagai nilai-nilai kehidupan bagi masyarakat Islam. Sejak itu pula Islam mulai berkembang pesat dan memiliki jangkauan wilayah yang luas. Walang Sungsang yang telah memberikan atau mengalihkan kekuasaannya kepada Sunan Gunung Jati, sedangkan peranan Walang Sungsang kini sebagai penasehat kebijakan raja dalam kurung kerajaan. Dari historiografi di atas, dapat disimpulkan bahwa Islamisasi di Cirebon sudah berlangsung sejak masa Prabu Siliwangi yang merupakan ayahanda dari Ki Walang Sungsang, yang mana pada masa itu, Syekh Datuk Kahfi Syekh Nurjati yang pada akhirnya menjadi guru dari Walang Sungsang sudah menetap dan mendirikan pesantren di daerah Amparan Jati.
Pada masa Walang Sungsang mendirikan kerajaan dan menadi Raja Pakungwati, agama Islam mulai berkembang pesat dan mencapai kemasannya pada masa tahta kerajaan diserahkan kepada Syekh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.